kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad wa ila masyayikhina khasatan fi masjidina sabilillah ya Haji Mashkur Ki Muhammad Talha Hasan wa ila jami'i man intasaba ilaihim wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini di hari yang ke-22 Ramadan 1446 Hijriah ini kita akan membaca dan menggali apa yang didawuhkan oleh Imam Al-Haddad di dalam untaian hikmah beliau yang hari ini adalah hikmah yang ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-imanu utawi iman. Al-imanu utawi iman iku syajaratun thabitatun. Iman itu adalah syajaratun thabitah fi ardil qalbi. Kata beliau, iman itu seperti pohon, yang pohon itu menancap di hati. Kalau pohon biasa itu menancap di bumi, ini hati itu sebagai bumi atau tempat menancapnya iman. Wal i'tiqadatu wal ma'ariful imaniyatu bimanzilatil usuli wal uruqi litilka syajarati. Wal i'tiqadat, i'tiqad, keyakinan. Kan dalam iman itu dilandasi dengan i'tiqad. Karena iman itu adalah mengikrarkan, adalah meyakini dengan hati, lalu mengikrarkan dengan lisan, diucapkan dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Lah i'tiqad ini kalau kita tahu iman itu kan ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Wal ma'ariful imaniyatu, dan pengetahuan keimanan. Jadi kalau kita belajar agama, lalu kemudian ini memperkuat keimanan kita. Ini kata Imam Al-Haddad, bimanzilatil usuli wal uruqi litilka syajarati. Itu seperti kedudukan akar, ya. Akar itu kan ada yang besar, ada yang kecil-kecilnya itu, wal uruq, terhadap pohon itu. Jadi pohon iman itu, akarnya itu adalah akidah dan juga al-ma'arif al-imaniyah, wal akhlaqul mahmudatu wal a'malus salihatu. Akhlak-akhlak yang terpuji dan juga amal-amal soleh iku bimanzilatil furu'i wal ghusuni laha. Itu seperti, kalau pohon itu ya seperti ranting, seperti dahan-dahan bagi pohon itu. Jadi memang harus ada buahnya. Buahnya itu adalah, dahannya tadi itu adalah amal-amal soleh. Ini yang harus dilakukan. Karena kalau mboten percaya saja, ya ini hanya akarnya, tetapi tidak ada buahnya, tidak ada dahannya, tidak ada rantingnya. Ini pohon yang berundul, pohon berundul. Jadi ini kata Imam Al-Haddad. Lalu beliau melanjutkan, wa mithalul mauti wa ma ya'ridu indahu minal fitani wa yahsulu biwasitatihi min shiddatil alami kasailil qawiyyil ladzi yajri ala asli syajarati. Kematian itu seperti diibaratkan, tidak hanya kematian, juga sesuatu yang
fitnah-fitnah menjelang mati, ujian-ujian menjelang seseorang itu meninggal dunia. Orang itu, para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu kalau sudah sakaratul maut, itu setan itu datang menggoda dengan godaan yang luar biasa fitnahnya itu. Ini kalau kita selama hidup, pohon keimanan itu tidak kuat, itu gampang goyah. Makanya orang mau meninggal itu bukan soal urusan dia hafal atau tidak kalimat tauhid, tapi itu soal dia biasa atau tidak, familiar atau tidak dengan ucapan itu, ucapan-ucapan yang baik termasuk kalimat tauhid. Makanya ada orang itu yang ketika mau meninggal itu dituntun tuh wangel nirukan. Ini karena memang fitnah ketika sakaratul maut itu berat. Setan itu keliling di situ untuk ya apa caranya orang ini su'ul khotimah. Makanya para rawuh, para hadirin dan hadirat, kita ini sebagai umat Islam bukan bermaksud apa-apa ya. Tetapi paling tidak kalau ada keluarga kita yang sakit, ini sebisa mungkin letakkanlah di rumah sakit yang memang rumah sakit Islam atau yang netral lah paling tidak minimal. Jangan yang agama lain. Karena kalau kemudian naudzubillah umpama tiba-tiba sakaratul maut lalu yang dilihat itu ada pandangan, umpama ada gambar bukan lafaz Allah tapi hal yang lain, ini membahayakan. Karena orang ketika sakaratul maut itu ditampakkan perilaku-perilakunya, maka yang terlihat yaitu yang akan terucap. Kalau yang baik-baik ya dia akan mudah dengan dituntun pada kebaikan. Tapi kalau yang biasa buruk-buruk, lah ini bahaya ini. Makanya ada al-hadits au kama qol, atau ini riwayat atau ini dawuh sinten gitu ya. Itu ada kata-kata begini, tapi ya nanti ada nabi itu yang senada dengan ini. Cuma ini secara teksnya, matannya ini wakilah, ini bukan hadis. Jadi ada ungkapan begini, al-mar'u ala ma'asha alaihi wa yuhsyaru ala ma mata alaihi. Jadi yamutul mar'u ala ma'asha alaihi, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Seseorang itu akan meninggal itu ala ma'asha alaihi, tergantung apa yang menjadi kebiasaan dia ketika hidup. Kita ambil contoh. Ada orang yang tiap hari itu kerjaannya itu umpama dia ini sibuk, banyak itu ya, sibuk dengan binatang-binatang berbisa, entah ular atau apa. Itu biasanya banyak kisah, walaupun tidak semuanya ya, tapi ada itu yang wafatnya itu ya kena bisanya ular itu. Atau kalau kita contohkan yang lain, maksiat. Ada orang tuh hobinya itu judi, mulai dari judi yang faktual sampai judi yang judi online. Kalau kadung sudah dalam pikirannya, dalam hatinya itu yang dipikirkan itu judi, itu biasanya matinya itu ketika pas judi atau disebabkan karena kalah judi, su'ul khotimah. Ada orang yang suka minum minuman keras atau narkoba, oplosan, pertamak dioplos, pertalite diminum, itu biasanya meninggalnya mati oplosan. Ini kok sudah biasa begitu, itu banyak itu kisah-kisah begitu itu. Naudzubillah. Ada orang yang mohon maaf nginep di hotel, bergonta-ganti pasangan, booking ini. Itu biasanya matinya ya kondisinya begitu. Makanya ketika kita memahami ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu Allah pesannya itu kan serius itu, wala tamutunna itu menggunakan nun taukid tsaqilah. Itu kalau dalam ilmu sharaf begitu. Nun taukid itu untuk menegaskan, untuk menguatkan, tsaqilah itu berat. Wala tamutunna illa, temen,
Jangan sampai kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan illa wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Muslim di sini bukan hanya difahami muslim KTP-nya Islam, tetapi yang paling penting sesungguhnya adalah hatinya dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Berarti apa? Dia mukmin yang baik, bukan sedang durhaka, bukan sedang maksiat. Ya, semua orang pengen ini, tetapi kan kita tidak tahu matinya kita itu kapan. Di mana tempatnya tidak ada yang tahu. Maka jangan pernah coba-coba untuk melanggar aturan Allah, apalagi dosa besar. Karena kita tidak tahu. Lalu orang sudah biasa melakukan itu, maka potensi meninggal di tempat itu, yang tempat buruk-buruk tadi itu sangat besar. Makanya ungkapannya kan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Terus lanjutannya wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Nanti dikumpulkan di akhirat itu. Orang itu dikumpulkan di akhir tergantung bagaimana dia kondisi kematiannya. Itu nanti dikelompokkan. Jadi kelompoknya ini kelompoknya orang baik-baik, ini kelompoknya orang-orang yang baik. Nanti ada indikator-indikatornya. Makanya orang meninggal itu karena ditampakkan perilakunya itu kemudian dia biasanya tidak bisa dibohongi. Ada orang itu yang meninggal itu muda. Kenapa kok mudah? Karena memang Allah panggil dengan panggilan yang luar biasa mesra. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tahap an-nafsul mutmainnah. Sehingga kembali kepada Allah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya kemudian wajahnya itu cerah, sambil tersenyum. Ada orang wafat begitu itu. Jadi orang yang hidup itu melihat itu, ya Allah ini kok wajahnya kok sumringah begitu. Ya, itu terpancar dari wajahnya. Tapi ada yang meninggalnya itu sulit. Lalu ketika meninggal tadi itu, ini ada fitnah-fitnah sebelum meninggal. Ini kalau keimanannya tidak kokoh, kata Imam Al-Haddad itu lanjutannya begini. Wa mithalul mauti wa ma ya'ridu indahu minal fitani wa yahsulu biwasitatihi min syiddatil alami. Orang wafat itu sakit. Makanya orang yang kufur, yang banyak maksiatnya, apalagi sampai dia tidak punya iman, itu matinya sakit. Panjenengan baca di tafsir surah An-Nazi'at itu, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta dan seterusnya. An-Nazi'at itu apa? An-Nazi'at itu malaikat-malaikat yang disifati mencabut nyawa dengan keras. Kenapa? Karena yang dicabut itu orangnya orang durhaka kepada Allah. Itu berat sekali. Tapi kalau orangnya baik gitu, itu dipanggil dan dicabut dengan halus dan dengan lembut. Wong yang lembut saja itu loh, itu masih merasakan wakilah. Betapa beratnya sakaratul mau. Makanya ini keimanannya betul-betul kita asah tadi itu ya. Iman itu seperti pohon yang tumbuh di dalam hati. I'tiqad itu menempati seperti kalau pohon itu akarnya. Tapi tidak cukup itu. Ada rantingnya, ada dahannya, ada buahnya. Apa itu? Akhlak, amal-amal sholih. Itu bukti konkret dari keimanan. Lah, ternyata fitnah kematian itu ketika orang mau meninggal, mau wafat itu kata Imam Haddad itu kasaidil qawiyyi alladzi yajri ala asli syajarah. Itu seperti banjir yang sangat kuat, banjir bandang. Jadi bukan sekedar banjir yang kecil, ini banjir bandang. Banjir bandang itu wah, apapun yang dari atas itu bawa semua itu, batu-batu besar itu bisa katut semua itu, kayu-kayu itu. Nah, ini akan menerjang asli syajarah. Jadi pengumpamaan fitnahnya orang mau wafat. Fitnah itu maksudnya yang mengitari ujian cobaan yang luar biasa berat. Termasuk setan tuh, ya apa caranya orang ini akhir hayatnya bukan kalimat tauhid. Itu dihalang-halangi. Makanya orang yang biasa kehidupannya tuh didik-didik ngomong jelek, didik-didik meso, itu nanti ketika diajar yang baik, jangankan menyebutkan la ilaha illallah, Allah saja berat itu. Suruh nyebut, dituntun Allah, Allah. Nyebut, akhirnya yang disebut bukan Allahnya tapi but. Karena perilakunya tidak mengarah kepada hal-hal yang baik.
Jadi ini seperti banjir bandang yang merobohkan bangunan itu. Ini kalau keimanannya tidak kuat, akarnya tercabut, rusak itu pohonnya, pohon imannya. Awirihi, atau seperti angin al-muza'zi'ati, yang mengobrak-ngabrik, allati tuharriku furu'aha, yang itu bisa menggerakkan ranting-rantingnya, watamilu biha yaminan wa shimalan, dan membuat pohon itu goyah, bisa miring ke kanan, miring ke kiri, karena saking dahsyatnya sakaratul maut. Lanjutannya, fa illam takun hadhihi syajaratu syarifatu fi nihayatil quwwati wan numuwi war rusukhi furu'an wa usulan khifa alaihi al inqila'u fi dzalikal waqt. Maka jika pohon ini, pohon iman yang baik ini, yang mulia ini, ya, fi nihayatil quwwati wan numuwi war rusukh, ya, dia ini kok tidak dalam kondisi yang kokoh, tidak dalam kondisi yang berkembang secara baik, tidak menancap dengan kuat, baik secara cabangnya atau pokoknya atau akarnya tadi itu, maka dikhawatirkan yang terjadi adalah ketika terjadi peristiwa itu, pohon itu akan tercabut dari akarnya, dia tumbang. Kalau tumbang, berarti dia meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah, su'ul khotimah. Wa min ajli zalika, yang lanjutannya nih kata Imam Haddad, dan karena itu ishtadda khauful akabiri min su'il khotimati wa zaihil qalbi indal maut. Oleh sebab itu orang-orang, para tokoh, para ulama, para orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, termasuk para wali, itu sangat-sangat takut terhadap su'ul khotimah dan goncangnya hati itu ketika dalam kondisi sakaratul maut, indal maut. Thumma innal qawadiha wal awaridha allati ta'ridu li usuliha minal bid'i wasyukuki wal ittirabi fi amril akhirah. Kemudian beliau menjelaskan hal-hal yang bisa merusak akar dari pohon keimanan itu, diantaranya adalah al-bid'ah. Al-bid'ah itu bid'ah. Ya, kita kalau hari Rabu di masjid ini itu ada kajian risalah ahli sunnah wal jamaah, itu sudah dijelaskan. Jadi bid'ah ini yang dimaksud itu bukan semua hal baru yang zaman Rasulullah tidak ada, bukan itu. Tetapi bid'ah ini adalah hal-hal yang diada-adakan, yang tidak ada landasannya, dan itu bertentangan secara sharih dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Ini tidak boleh. Ya, tapi kalau hal-hal yang masih khilafiyah dalam hal-hal furu', perbedaan pendapat, hal-hal yang furu', itu tidak bisa disebut bid'ah. Itu ada penjelasannya dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wasyukuk, keraguan-raguan. Jadi imannya tidak kokoh tapi dia ragu. Disuruh puasa, mosok sih puasa itu wajib. Ini berarti meragukan. Jadi orang, kalau ada orang tidak puasa, okay? Jadi ada orang tidak puasa karena malas, itu berarti dia fasik. Tapi dia tetap meyakini bahwa puasa itu wajib. Tapi lah ono uang KTP ini Islam nggih, para rawuh. Dia tidak puasa karena meyakini poso gak wajib, bahaya, ini dosa ini, bisa kufur. Kenapa? Karena Quran sudah mengatakan kutiba alaikumus siam. Kok tidak percaya? Kan begitu. Jadi orang yang meninggalkan puasa itu nanti ada kategorinya. Kalau dia tahu wajib dan dia meyakini wajib tapi dia tidak melakukan, ini dosa. Ya dosa, jelas dosa itu. Wal ittirab, dan juga goncang fi amril akhirah, di urusan akhirat itu dia tidak percaya. Mosok sih nanti itu ada balasan surga, naudzubillah. Ini yang bisa merobohkan hal-hal yang bisa meruntuhkan iman, termasuk pohon keimanan ketika datangnya fitnah sakaratil maut tadi itu. Yajri majra ma ya'ridu fi usuli syajarati minal afat wal akhlaq al madhmumah. Jadi ini yang akan nanti merusak akar keimanan tadi itu, akar pohon iman tadi itu. Wal ma'asi, lain lanjutannya. Tajri minha majra ma yaqa'u li furu'i syajarati wa aghsaniha minal awarid. Tapi kalau orang percaya dengan kewajiban yang sudah diwajibkan, tapi dia tidak mau, dia maksiat, dia tidak mau melakukan, ini membahayakan bagi dahannya, dahan pohon itu bukan akarnya.
Yang paling bahaya itu akarnya. Fala jarrama an kana alladhi yaqdahu fil asli wa yuhinuhu adarra 'ala syajarati katsiran min alladhi yaqa'u 'ala al-furu'. Jadi yang membahayakan itu, yang paling lebih berbahaya itu kalau yang membahayakan akarnya tadi itu. Karena kalau akarnya tidak kuat, pohon pasti akan tumbang. Kalau rantingnya, mungkin rantingnya patah, tetapi akarnya tetap menancap. Walihadza azuma amrul bid'ati wasyak fil yaumil akhir wa kana ala sahibihi adarra minal ma'asi wal muharramat. Maka terkait dengan urusan-urusan keraguan terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, apa yang sudah dilarang oleh Allah, kok masih diragukan, itu lebih berbahaya bagi orang yang meragukannya dibanding orang yang meyakini tapi dia durhaka, dia maksiat. Maka dari itu nas'alullahal afiyah wal wafata 'alal Islam. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan afiat, sehat ruhaninya, jadi keimanannya juga sehat, keimanannya baik. Dan kita memohon kepada Allah agar wafat dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, inilah hikmah yang ke-80. Mudah-mudahan kita bisa memetik ibrah dan hikmah dari apa yang didawuhkan oleh Imam Al-Haddad di hikmah yang ke-80 ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.